Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah hadir untuk saudara kami, channel YouTube Sinar Ilmu, membahas segala hal yang menarik untuk dibahas. Channel ini menyajikan informasi, ilmu pengetahuan dan berita dalam kemasan yang menghibur serta dapat diambil hikmah dan manfaat. Dan jangan lupa subscribe, share dan klik like video ini. Insya Allah akan jadi amalan jariah. Amin. Peringatan Hari Pahlawan yang jatuh pada setiap tanggal 10 November tahun 2021 memiliki makna yang sangat berarti bagi bangsa Indonesia. Karena, tanpa perjuangan pahlawan pada masa silam, mustahil Indonesia bisa merdeka dan bebas dari penjajahan hingga saat ini. Untuk itulah, sebagai bangsa yang menghargai sejarah perjuangan para pahlawan ini dalam memerdekakan Indonesia sudah selayaknya mengenal jasa para pahlawan. Di antara banyak para pahlawan, ada seorang pejuang kemerdekaan Republik Indonesia yang dikenal dengan nama Pangeran Antasari. Adapun, profil singkat dari Pangeran Antasari adalah seperti di bawah ini. Pangeran Antasari dilahirkan di Kayu Tinggi, Kesultanan Banjar pada tahun 1809. Ia gugur pada tanggal 11 Oktober tahun 1862, tepatnya berusia 53 tahun di Bayan Begok, Hindia Belanda. Ayahnya adalah Pangeran Masud bin Pangeran Amir, dan ibunya yakni Gusti Hadijah binti Sultan Sulaiman. Pangeran Antasari yang dipanggil juga dengan sebutan Panembahan Amiruddin Khalifatul Mukminin dan Gusti Inu Kartapati memiliki dua orang permaisuri, yang bernama Ratu Antasari, Ratu Ijah, binti Sultan Adam, dan Nyai Fatimah. Dari para permaisurinya, Pangeran Antasari memiliki 4 orang anak, yakni Panembahan Muhammad Said, Sultan Muhammad Seman, Putri Kaidah dan Putri Haisyah. Pada tanggal 14 Maret tahun 1862, Pangeran Antasari dinobatkan menjadi Sultan Banjar. Sultan Banjar ini memulai perjuangan melawan penjajah Belanda, yakni saat pecahnya Perang Banjar. Pangeran Antasari dengan 300 prajuritnya menyerang tambang batubara milik Belanda di Pengaron pada tanggal 25 April tahun 1859. Selanjutnya, peperangan demi peperangan yang dikomandoi Pangeran Antasari berkecamuk di seluruh wilayah kerajaan Banjar. Dengan dibantu para panglima dan pengikutnya yang setia, Pangeran Antasari menyerang pos-pos Belanda di Martapura, Hulu Sungai, Riam Kanan, Tanah Laut, Tabalong dan sepanjang Sungai Barito sampai ke Puruk Kahu. Pertempuran yang berkecamuk makin sengit antara pasukan Pangeran Antasari dengan pasukan Belanda, berlangsung terus di berbagai medan. Bahkan, dalam peperangan, Belanda pernah menawarkan hadiah kepada siapapun yang mampu menangkap dan membunuh Pangeran Antasari dengan imbalan 10.000 gulden. Namun sampai perang selesai, tidak seorang pun mau menerima tawaran ini. Setelah berjuang di tengah-tengah rakyat, Pangeran Antasari kemudian wafat di tengah-tengah pasukannya tanpa pernah menyerah dan tertangkap, apalagi tertipu oleh bujuk rayu Belanda pada tanggal 11 Oktober tahun 1862 di tanah kampung Bayan Begok, Sampirang pada usia lebih kurang 53 tahun. Menjelang wafatnya, Pangeran Antasari menderita penyakit paru-paru dan cacar setelah terjadinya pertempuran di bawah kaki Bukit Bagantung, Tundakan. Pangeran Antasari adalah seorang pahlawan nasional dari Kalimantan Selatan. Makamnya ada di Jalan Malkon Temon, Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Banjarmasin. Kompleks makamnya kecil saja dan terasa dingin. Di sekelilingnya ada berbagai tanaman. Kompleks makamnya ini jadi satu dengan pekuburan muslimin milik warga. Bedanya, kuburan Pangeran Antasari diberi tempat khusus, berupa pendopo yang dipagari dan di depannya ada tulisan yang menerangkan bahwa tempat ini adalah makam seorang pahlawan nasional. Lantainya pun disemen. Di dekatnya, ada makam istri Pangeran Antasari, yaitu Ratu Antasari, cucu Pangeran Antasari yang juga tokoh pahlawan kemerdekaan rakyat Kalimantan Selatan, Ratu Zaleha. Kuburan pahlawan kemerdekaan rakyat Kalsel, Panglima Batur dan pahlawan Ampera, Hasanuddin HM. Makam Pangeran Antasari tampak berbeda dibandingkan 4 makam lainnya tersebut. Makamnya dipagari besi, nisannya dililiti kain kuning yang dalam adat Banjar sebagai pertanda bahwa pemilik kuburan itu adalah tokoh yang disegani masyarakat. Makamnya juga ditaburi kembang barenteng khas Banjar. Di dekat makamnya ada lemari kecil tempat ditaruhnya beberapa buku surah Yasin untuk peziarah membacakan doa-doa kepada sang pahlawan. Makam ini bisa diziarahi kapan saja. Banyak kalangan kerap berziarah ke makam ini, di antaranya adalah kalangan instansi pemerintahan dan pelajar.
biasanya ramai diziarahi saat Hari Pahlawan untuk peringatan hari bersejarah tersebut. Kalau di akhir pekan biasanya pelajar, anak-anak pramuka, jelas penjaga makam Pangeran Antasari, Dayan. Pangeran Antasari ditetapkan oleh pemerintah RI sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia asal Kalimantan Selatan berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 06 TK tahun 1968 tanggal 27 Maret tahun 1968. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat hendaknya, mohon maaf atas segala kekurangan, dan jangan lupa subscribe, like, dan share channel kami Sinar Ilmu. Semoga menjadi amalan jariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.